أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesempatan ataupun nikmat keimanan. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy membuat sebuah kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Wa li 35 sanatan min maulidihi sallallahu alaihi wasallam qamat Quraisyun bi bina'il Ka'bah. Wa dzalika li anna al-Ka'bah kanat radman fawqa al-qammati. Hal itu disebabkan karena Ka'bah pada masa itu hanyalah tersisa bangunan-bangunan tua, hanya sebatas tinggi orang yang berdiri. Itu bangunan Ka'bah pada masa itu. Tingginya sebatas manusia pada saat berdiri. Irtifa'uha tis'atu adhru'in min ahdi Ismail. Bangunan tertinggi dari Ka'bah itu, sisi-sisi tertingginya dari Ka'bah itu hanya berkisar 9 hasta saja, itu sejak masanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Walam yakun laha saqfun, dan Ka'bah pada masa itu tidak punya atap. Tidak ada atap. Nah, ini usia Rasul pada 35 tahun. Fasariqana faru minal lususi kanzaha alladzi kana fi jawfiha. Oleh sebab itu, karena bangunan Ka'bah tidak ada atap, hanya tersisa bangunan-bangunan tua di situ, banyak pencuri mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam Ka'bah itu. Sehingga dengan demikian dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, ini Ka'bah kalau dicopot-copot terus, ini bangunan-bangunannya hal-hal yang berharga, harta benda taruhan yang berharga di dalamnya, bisa-bisa Ka'bah ini akan roboh betul. Itu yang terpikir oleh orang Quraisy. Kemudian wa qabla ba'tsatihi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sinin, dan 5 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, diberikan risalah oleh Allah qabla nubuwah, ya, jarafa Makkah sailun, Makkah dilanda banjir besar. Sementara kondisi Ka'bah seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau tiba di manusia tuh lah ringkih. Wan hadara ila Baitul Haram, dan banjir itu meluap sampai ke Baitul Haram. Fa aushakatil Ka'batu minhu 'ala al-inhiyari, dan kondisi banjir yang melanda Makkah yang sampai ke Baitul Haram itu menambah lemahnya bangunan Ka'bah, sehingga bisa saja sewaktu-waktu Ka'bah itu akan runtuh. Begitu kondisinya pada waktu itu. Fattarat
Quraisyun ila tajdidi bina'iha harasan 'ala makaniha. Sehingga orang-orang Quraisy merasa bimbang juga, ini Ka'bah mau diapain? Mau direnovasi, direhab, atau betul-betul dibangun ulang? Nah, ini kebimbangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Setelah Ka'bah dan Baitul Haram dilanda oleh banjir. Wattafaqu, dan mereka sepakat mau direnovasi, mau dibangun ulang, apapun nanti keputusan yang akan diambil, mereka sepakat ala an la yudkhilu fi bina'iha illa thayyiban. Kalau direnovasi itu akan ada bahan baru untuk renovasinya. Kalau dibangun ulang tentu semuanya serba baru bahan-bahannya. Mereka buat kesepakatan, mereka tidak akan memasukkan bahan-bahan kecuali yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tidak boleh dimasukkan. Disortir. Nah itu. Fala yudkhilu fiha maharun baghiyun. Baik berupa fisiknya, kualitas terbaik untuk membangun Ka'bah, juga baik dari sumber rezeki yang diinfakkan oleh para dermawannya. Oleh sebab itu tidak akan diambil upah atau harta yang diambilkan dari hasil pelacuran. Dia wala bai'ur riba, juga tidak akan diambil di dalamnya untuk membangun Ka'bah itu, untuk beli bahan-bahan yang akan membangun Ka'bah, harta dari harta riba. Ini sebelum bi'tsah, sebelum terutusnya Rasul menjadi Rasul, sebelum diangkatnya Nabi menjadi Nabi. Itu sudah ada norma-norma seperti itu di kalangan Quraisy. Wala mughlamatun ahadin minan nas, dan tidak juga harta dari orang yang menganiaya orang lain, hasil mencilo, hasil merampok, hasil korupsi, itu tidak akan dibangunkan ke Ka'bah. Jadi ada nih yang bertanya, bagaimana kalau seandainya harta curian, harta yang dirampok itu, harta ghasab itu kemudian disedekahkan, dapat pahala? Enggak, tidak. Karena cara mendapatkannya tidak benar. Ya. Wa kanu yuhabuna hadamaha. Namun mereka khawatir nih, kalau 7 hasta itu lebihlah dari tinggi awaknya, Pak. 7 hasta tingginya pada waktu itu bangunan Ka'bah, dan sudah ringkih, gampang roboh, ditambah lagi dilanda oleh banjir. Mereka khawatir kalau seandainya juruk baca rumah robohan itu enggak di timponya, Pak. Nah itu. Fabtada'a biha al-Walid bin al-Mughirah. Tampillah seseorang namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Di saat kekhawatiran melanda orang-orang Quraisy, tidak berani untuk memulai meruntuhkan Ka'bah, banyak hal yang dikhawatirkan bisa saja ditimpa oleh bangunan-bangunannya, oleh puing-puingnya. Tampillah Walid bin al-Mughirah memulai meruntuhkan Ka'bah. Wa tabi'ahu an-nasu lima ra'au annahu lam yusibhu syai'un. Nah, kemudian barulah manusia yang lain ikut berbondong-bondong, satu lah menokok, satu lah meruntuhkan Ka'bah itu. Karena mereka lihat, lain dah Walid nampaknya dia menaman sih. Gitu. Karena ini pada masa itu kalau tiba di awak itu bangunan yang keramat gitu ya. Bangunan keramat kalau orang awak. Kalau di Tampek itu kan mudah saja menjadi keramat. Kadang batang kayu gadang jadi keramatnya. Tidak boleh ditabang, tidak boleh dipaku, tidak boleh disinso, tidak boleh dipengapangan karena nyokolah tua muanya. Lah keramat. Nah itu. Nah seperti itulah paradigmanya pada masa itu, orang-orang Quraisy menganggapnya Ka'bah itu seperti itu. Walam yazalu fil hadami hatta wasalu ila qawaid Ibrahim, dan mereka terus meruntuhkan Ka'bah, menokok nama yang patut ditokok, dikai nama yang patut dikai,
sampai mereka di rukun Ibrahim. Ya. Kemudian aradul akhdha fil bina. Setelah sampai di rukun Ibrahim, mulailah membangun lagi. Stop meruntuh. Hanya sampai di rukun Ibrahim, mulai bangun lagi. Berarti ini renovasi atau rehab ya. Tidak membangun ulang. Fajazaul Ka'bah. Mereka membagi karena di Makkah itu banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku, banyak kaum. Kau harus dibagi kau untuk membangun Ka'bah kau. Wa khassasu likulli qabilatin juz'an minha. Kabilah itu bangun bagian utara, kabilah itu bangun bagian selatan, kabilah itu bangun bagian barat dan seterusnya. Dibagi-bagi setiap kabilah itu untuk membangun Ka'bah. Ya. Kanlah betul tuh. Barit sama di kuah dengan sama di jinjiang. Semangat gotong royongnya itu besar. Fajaba'at kullu qabilatin hijaratan ala hiddatin. Maka setiap kabilahnya carilah bahan surang-surang dengan catatan yang tadi. Tidak boleh diambil dari harta yang didapatkan dari jalan yang tidak benar. Kalau bahasa Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, harta melacur gitu. Tidak boleh. Harta riba, harta hasil merampas milik orang lain, hasil aniaya, hasil membegal dan seterusnya. Catatannya itu, silakan setiap kabilah bangun sisi masing-masing, cari bahan masing-masing. Gitu ya. Wa akhadhu yablunaha wa tawallal bina'a bina'a Romawi ismuhu Baqum. Mereka meminta seorang arsitektur dari berkebangsaan Romawi untuk membuat gambar atau sketsa dari bangunan Ka'bah, namanya Baqum. Jadi arsitek Ka'bah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW itu berkebangsaan Romawi, arsiteknya. Walamma balaghal bunyanu mawdi'al hijril aswadi, dan tatkala bangunan ini sudah sampai di posisi Hajar Aswad sebelum dirobohkan, lah sampai di titik itu. Nah, ini menarik. Ikhtalafu fi man yatamazzu bi syarfin wada'ahu fi makaniha. Orang-orang Arab mulai berselisih, mulai bertengkar. Sia kira-kira di antara orang banyak tuh kabilah ma yang lebih berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad di posisinya. Karena itu merupakan sebuah kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisinya setelah Ka'bah itu dibangun lagi, direnovasi. Siapa kabilahnya yang lebih berhak? Ya. Terjadi perselisihan. Wastamarra niza'. Perselisihan itu berkelanjutan. Hatta 4 layalin aw 5. Berlanjut sampai 5 hari 5 malam. Maka orang-orang Arab pada masa itulah berkubu-kubu, sama seperti kondisi awak ini. Sia kira-kira ditipu kok dan kada dipilih orang. Nyo sadonyo punya dun sana. Nyo sadonyo punya golongan. Sadonyo dianggap punya kelebihan. Sadonyo dianggap punya kemuliaan. Tapi pada saat orang-orang Makkah itu membangun Ka'bah dan sampai di Hajar Aswad, tidak hanya berselisih di mulut saja. Ya, washtadda hatta kada yatahawwalu ila hirbin. Perselisihan itu nyaris menimbulkan pertumpahan darah, perang antar kabilah. Kalau di siko di politik lain ada orang perang. Tidak bekas sapuan lain pas sudah pemilunya. Masih ada yang alun move on sejak tahun berapa? 2019 sampai gini. Ada yang alun move on lain.
Ada yang masih dendam-dendam politik ini masih ada enggak? Nah, ada deh. Siaran terpilih awak makan ini kan? Iya. Nyundak ke mantan bareh ke rumah awak. Di mana kan mantan barehnya petang lah jadi di satu yang kau suruh milih kan? Iya dah. Nah, dalam neraka tu kata Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Tukang sogok dan penerima sogok dalam enggak ada dosanya. Enggak berdosa tukang sogok itu cuma dalam neraka. Bypass dia ke neraka. Jadi gue enggak. Jadi gue jalan enggak, Bu? Hah? Masyarakat kamu saji masyarakat? Hah? Apa? Jilbab. Nya bagi ibu jilbab ada akad. Enggak ada akad kan? Hah? Kalau itu sogok menyogok ya kena kita hadis tadi. Tapi kalau jual sedekah enggak ada akad. Aku ambil bersedekah, pokoknya aku dipilih. Jadi dia dipilih enggak diam. Ba kok kini Pak sedekah ya? Patang-patang apa ke Pak kamai? Ya, patang ko Pak malengahnya kami lalu. Lah kami imbau, lah kami ketuk-ketuk pintu Pak kok kini tak kenal sedekah jilbab dari kayak ini dulu. Barulah keluar dari situ. Ambo butuh suara, dukung bisa di. Jadi, jadilah riswah. Sogok menyogok. Kalau ada yang pakai piti untuk minta dipilih, enggak usah terima. Kan ada lo tuh slogan baru, ambil uangnya, jangan pilih orangnya, gitu kan? Itu berdusta ibu tuh. Apapun yang ibu lakukan, mau diterima uangnya lalu tidak dipilih orangnya, atau diterima uangnya dipilih orangnya, dua-duanya tak kena. Itu. Sampai mana deh? Terjadi perselisihan antara kabilah, antara kelompok-kelompok, antara suku-suku, antara kaum. Siapa yang lebih berhak mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya semula? Karena itu dianggap sebuah kehormatan. Sampai-sampai perselisihan itu menimbulkan pertumpahan darah di tanah haram. Ya, illa anna Aba Umayyah ibnul Mughirah, kalaulah bukan karena Abu Umayyah al-Mughirah jadi perang. Tampillah Abu Umayyah bin Mughirah menawarkan arada alaihim an yuhaqqimu fi ma syajara bainahum, untuk memberikan solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi ini. Ditawarkanlah oleh Abu Umayyah al-Mughirah, bagaimana solusinya ini? Apa kata Abu Umayyah al-Mughirah? Murah cara itunya. Siapa yang pertama kali datang ke masjid kau, siapa yang paling pertama masuk ke masjid kau, inilah yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya. Dia, wasya Allah ayyakuna dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingin, berdasarkan solusi yang ditawarkan oleh Abu Umayyah al-Mughirah, Allah ingin yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Orang yang pertama datang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Allah gerakkan tuh hati Abu Umayyah untuk mengusulkan hal yang demikian. Karena hanya Rasulullah yang pertama kali datang ke masjid. Gitu ya. Jadi Rasul yang akhirnya yang dinyatakan berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya semula. Falamma ra'awhu hadafu, ketika mereka melihat, oh iya mah itu garangnya. Sebelumnya kan belum tahu mereka geleh. Setelah besoknya itu setelah diketahui bahwa yang pertama datang adalah Rasulullah, bisik-bisiknya.
hadzal amin. Nah, inilah orang yang benar-benar kita bisa percaya. Oh yuiko, orang elok, anak baik, anak soleh gitu ya. Radinahu, kami sepakat, kami setuju. Kalau itu orangnya setuju kami. Ya. Hadza Muhammad. Falamma intaha ilaihim, pada saat Rasulullah datang kepada mereka, wa akhbaruhul khabara, diberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang solusi yang kemarin mereka sepakati atas usulan Abu Umayyah Al-Mughirah, bahwa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya adalah manusia yang pertama kali datang ke Mesir. Apa katanya? Apa kata tanggapan Rasulullah? Qala daridaan. Kalau iya ambo yang diminta untuk mengembalikan Hajar Aswad sesuai dengan kesepakatan patang, kata Rasulullah, ambil nambo selendang. Diambillah, diminta dan Rasulullah satu helai selendang. Fawada'al hajara waslahu. Kemudian dibentangkan selendang oleh Rasulullah, ditaruhlah Hajar Aswad di atas selendang. Ya. Wa talaba min ru'usa'il qabailil mutanazi'ina. Dan Rasulullah meminta setiap kabilah yang tadinya saling berselisih, yang nyaris menimbulkan pertumpahan darah, untuk tampil dan sama-sama memegang sisi-sisi selendang itu. Gitu ya. Ayyam suku jami'an bi atrafir rida, sama-sama memegang sisi selendang. Wa amarahum an yarfa'uhu. Kemudian Rasulullah meminta untuk mengangkat selendang itu sama-sama. Ya. Hatta idza awsaluhu ila mawdi'ihi, diangkat sama-sama sehinggalah sampai Hajar Aswad itu setinggi posisinya tuh, akhadahu biyadihi, barulah diambil oleh Rasulullah Hajar Aswad. Diambillah dari Nabi Hajar Aswad, kemudian fawada'al hajara fi makanihi, kemudian barulah didatangi Rasulullah Hajar Aswad di tampilnya. Kira-kira masih ada orang bercakap itu kalau seperti itu? Nah, karena solusinya tepat guna. Wa hadza hillun hasifun radhiyallahu bihil qaum. Inilah solusi yang paling jitu, sehingga tidak ada lagi satu pihak pun yang merasa kecewa, yang merasa tidak dihormati, dan tidak ada satu pihak pun yang merasa paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad. Karena solusinya pas. Setiap orang saling memegang selendang, kemudian sama-sama mengangkat. Itu artinya kan sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ya. Wa qasarat bi Quraisyin nafaqatut thayyibah. Maka setelah itu orang-orang Quraisy kehabisan biaya. Donatur ndak boleh. Maksudnya biaya yang baik. Biaya yang tidak baik mungkin banyak, ya, banyak biaya yang tidak baik, tapi biaya yang bagus, biaya yang halal itu tidak boleh habis. Fa akhraju min al-jihati asy-syamaliyati nahwa min 6 azru'in. Kalau biaya tidak boleh, maka mereka meninggalkan bangunan pada sisi utara. Syamaliyah utara. Pada sisi utara sekitar 6 hektar. Ya, tidak cukup bahan, ditinggallah di bagian utara Ka'bah itu sekitar 6 meter untuk dilanjutkan pembangunannya di bagian itu. Wahiyah allati tusamma bil hijri wal hatim. Itulah kemudian sisi yang disebut dengan al-hatim. Wa rafa'u babaha minal ardh. Kemudian mereka sepakat untuk meninggikan pintu Ka'bah itu dari bumi, dari lantai ya. Li'alla yadkhulaha illa man aradu. Sehingga tidak bisa orang tiba-tiba masuk secara mudah, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar ingin masuk saja yang bisa masuk. Gitu ya. Walamma balagha al-bina'u 15 zira'an. Ketika lah sampai bangunan itu 5 balik itu, saqafuhu
ala sittati a'madatin. Nah, sampai 5 baleto tingginya lebih kurang. Kemudian di ataplah Ka'bah itu dengan disanggah pakai 6 tiang. Jadi bagi 6 tiang untuk penyanggahnya, kemudian di atap. Apa pelajaran yang kita ambil? Pertama, bahwa apapun pekerjaan yang sifatnya swadaya, yang sifatnya untuk bersama, itu memang harus bersama mengerjakannya. Ya, karena banyak kita lihat di pembangunan lembaga pendidikan, rumah ibadah, apalagi fasilitas umum, itu yang lebih terkoordinirnya kan lelang tender. Lelang tender. Siapa yang menang dalam lelang tender, dialah yang akan menggarap. Bahkan itu sampai ke masjid ternyata. Tapi dengan gaya tradisional. Tidak pakai sistem profesional lelang tender. Ya. Saya nih pengurus di mushola ini. Saya pengurus di sekolah ini. Saya pengurus di masjid ini. Maka bahagian atap seluruh pembangunan saya yang handle. Maka bahagian semen saya yang handle. Maka bagian kayu saya yang handle. Seperti itu ya. Kenapa? Karena ingin mengambil keuntungan juga di situ. Dan itu terjadi di lingkungan kita. Apa yang digambarkan oleh orang-orang Quraisy pada saat membangun Ka'bah, enggak seperti itu. Ketika tugas itu dikerjakan bersama, dibagi sama rata, setiap orang sama-sama bekerja, bergotong royong, dan membuat kesepakatan. Tidak ada satupun sumber dari material ini yang tidak diketahui dananya dari mana. Harus jelas, harus transparan, tidak diterima dari sumber yang tidak jelas, yang syubhat, apalagi yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah menunjukkan kemuliaan, kecerdasan, dan tepatnya solusi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy saling berselisih tentang siapa yang lebih berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya. Ini sudah ditunjukkan oleh Allah ke dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum kenabian. Itu. Maka kita lihat setelah Ka'bah ini selesai, wasalatil Ka'batu ba'da intihai binaiha, setelah selesai pembangunan Ka'bah, maka jadilah Ka'bah ini lebih kurang bangunan persegi 4 yang tingginya 15 metran, tingginya 15 meter. Kemudian sisi yang terdapat Hajar Aswad padanya timbal balik itu 10 kali 10, dan Hajar Aswad tingginya dari tanah sekitar 1,5 meter di pelataran orang tawaf, dan sisi yang ada pintunya itu timbal balik 12 meter. Dan kemudian tinggi pintu dari bumi, dari dasar tanah itu sekitar 2 meter. Dan kemudian dibuatkan pagar di sekeliling Ka'bah itu sekitar 1/4 meter. Nah itu ya. Dan lintang atau sisi paling panjang di pagar itu sekitar 0,30 meter yang disebut dengan sisi syajarawan. Dan ini tidak lagi dipakai oleh orang-orang Quraisy. Itu asal bangunan Ka'bah. Syajarawan itu adalah asal bangunan Ka'bah yang kemudian setelah dibangun ulang itu tidak dipakai lagi oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian ini bahagian daya tarik yang Allah tanamkan ke dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan sebuah eksekusi terhadap permasalahan, solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh kaumnya. Ini salah satu daya tarik yang Allah berikan kepada Rasulullah sebelum kenabiannya. Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana qad jumi'a fi nash'atihi.
Rasulullah itu terhimpun di dalam dirinya, di dalam kepribadiannya, di dalam personalitinya, segala bentuk kebaikan yang beliau sadur dari lingkungannya. Jadi bergaul bagi orang awak, lamu bajalan, jauh bajalan, lamu idui, nah itu. Jauh bajalan banyak yang ditampuah, lamu idui banyak yang telah dirasui. Itu yang dialami Rasulullah, tapi beliau hanya mengambil yang baik-baiknya saja. Nah, mulai dari masa pertumbuhan beliau. Ya, wa kana tarazan rafi'an min al-fikri. Beliau memiliki tumbuh menjadi sosok yang memiliki pemikiran yang tajam. Wan nazaris sadid. Pandangan yang lurus. Wa nala hadan wafiran min husnil fatanah. Dan banyak sekali sanjungan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakibatkan karena kecerdasan pola pikir beliau. Wa asalatil fikrati wa sidadil wasilati wal hadafi. Kemudian cara beliau menyajikan sebuah solusi yang tepat pada saat orang mengalami sebuah masalah yang buntu gitu. Ya, wa kana yasta'inu bi samtihi tawili ala qawli ta'ammul. Rasulullah itu memilih lebih banyak diam mengamati sesuatu. Diam. Beliau lama-lama ketika melihat sesuatu itu lebih memilih lama untuk diam mengamati sesuatu itu. Apapun itu, baik berupa pekerjaan, benda atau apapun. Gitu ya. Lebih memilih diam. Nah begitu Rasulullah, pikirannya lebih di depan ketimbang mulutnya. Beda dengan kita. Kalau kita mulut di depan, pikiran di belakang. Sehingga kadang-kadang kita tidak sadar tuh. Tidak pernah berpikir, tidak pernah merasakan bahwa apa yang keluar dari mulut kita ternyata menyakiti hati orang lain. Orang yang emosionalnya tidak matang itu, emosional orang yang tidak matang itu selalu mulutnya di depan, pikiran di belakang. Apa yang terasa disambui. Bahkan menjadi sebuah identitas kadang-kadang oleh seseorang. Ambo iyo, apa yang terasa mau sabui ini. Betul ya. Tidak peduli, tidak mau tidak tandu, tak singgung lah, sakit ya. Itu menandakan orang yang emosionalnya sangat mentah. Matah emosionalnya, tidak matang. Kenapa? Karena pikirannya di depan, mulutnya di depan, pikirannya di belakang. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah pikirannya di depan, mulutnya di belakang. Maksudnya, kalau tidak benar-benar pasti dalam pikiran beliau tidak akan berbicara. Tapi ada pepatah orang awak, mengangu dulu kan, mengecek. Artinya apa tuh? Berpikir dulu kan mengecek. Kebanyakan awak indah mengecek tanpa pikir panjang. Ya. Wa idma'il fikrati, dan memusatkan pikiran, diamati, dipusatkan pikiran, dianalisa. Wastiqna'il haqqi, lalu menggali sebuah kebenaran. Nah, inilah kemudian disampaikan dalam firman Allah, ketika datang berita kepadamu dari orang-orang fasik, atau datang orang-orang fasik kepadamu membawa berita, apa perintahnya? Fatabayyanu. Maka ditabayun dulu, cari kebenaran, cari sumbernya dulu. Ketika kamu disuguhkan sebuah berita oleh satu pihak, jangan ditelan mentah-mentah. Dengar dulu berita dari pihak lain, gali kebenarannya dulu. Nah inilah gambaran-gambaran gaya berpikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tala'a bi aqlihil khasabah. Beliau menelaah, menganalisa, mengevaluasi kondisi kaumnya. Manu-manu Rasulullah dicalik lah orang banyak. Kok mengalah orang ini kok. Tidak langsung mengicik dah. Tidak langsung diponis. Itu ya, dicalik dulu. Wa fitratihi shafiyah sahaifal hayati. Dan dengan fitrah beliau yang suci,
yang bersih. Beliau mengamati setiap sahaif, lembaran-lembaran kehidupan. Hari berlalu, berganti hari, kemudian berganti minggu, berganti bulan, tahunlah berganti. Apa yang terjadi di sekeliling beliau? Bagaimana kondisi masyarakat? Wa sya'unan nas, dan apa yang dilakukan oleh manusia? Wa ahwalil jamaat, dan apa yang terjadi di lingkungan kelompok-kelompok mereka. Fa'afa ma siwaha min khurafah. Beliau selalu menghindar, menjauh dari hal-hal yang disebut dengan khurafah. Bahasa Awaknya apa itu? Kurafat. Kurafat itu bicara apa? Yang bahasa Awak itu bahasa Arabnya khurafatun. Khurafatun. Rasul menghindar dari itu. Apa itu khurafat? Khurafat itu apa? Dia ada takhayul, ada khurafat. Apa itu khurafat? Cari sulang. Kalau dia sawa amalkannya, cari sulang. Nah, kalau menyembah berhala itu syirik namanya. Kalau tahayul kurapai itu orang. Ngecek ini pandai. Sesuatu cuci dan ngecek. Sesuatu yang tidak berguna, itu anfaidah, tidak berfaedah. Cari surang ibunya. Beko buka Google. Khurafat adalah gitu. Rasulullah menghindar dari hal itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di tengah-tengah kaumnya. Ya, menjadikan sesuatu sebagai azimat. Kemudian berhayal tentang sesuatu yang di luar mulut, di luar nalar. Gitu. Itu dihindarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala anha, belum hindar. Tsumma 'asha ma'an nasi 'ala basiratin min amrihi wa amrihi. Beliau hidup berbaur dengan manusia. Ya. Beliau hanya menghindari perbuatan-perbuatan itu, tapi tetap berbaur dengan manusia. Bukan berarti beliau, kok tidak bisa, kalau kok banyak kurapat kau, banyak tahayul kau tinggal di Imo dan seperti itu Rasulullah. Tetap berbaur dengan masyarakatnya. Fama wajada husnan, maka apabila beliau menemukan kebaikan, ya, syaraka fi, beliau rela bekerja sama. Beliau mau bersekutu dengan kebaikan. Kalau ada kebaikan, ada manfaat, ya, untuk kemaslahatan yang beliau dapatkan, beliau rela tuh. Nah, berarti kok kawanan bobo, kok rekanan bobo, gitu ya. Wa illa ada ila uzlatihil atidah. Kalau tidak ada manfaat, tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan yang terkandung di dalamnya, Rasul tinggalkan. Gitu. Fakana la yashrubul khamra. Ini gambaran kepribadian Rasulullah. Rasulullah tidak pernah minum khamar. Ya, wala ya'kulu mimma dhubiha 'ala an-nasab. Dan Rasulullah tidak pernah memakan sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala. Wala yahduru lil awthani 'ida. Rasulullah tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, perayaan-perayaan. Itu tidak pernah dihadiri oleh Rasulullah. Yang semua itu diperuntukkan untuk agama selain Islam, atau di masa dulu itu untuk berhala, awthan, berhala. Bal kana min awwal nash'atihi nafidan min hadhihi al-ma'budatil batilah. Pada awal masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menjauh dari segala bentuk sesembahan-sesembahan yang batil ini. Menyembah berhala, menyembah Al-Latah, Al-Uzza dan seterusnya. Menyembelih hewan-hewan yang diperuntukkan untuk berhala. Perbuatan khurafat, takhayul dan seterusnya.
itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah semenjak beliau mulai tumbuh. Hatta lam yakun syai'un abghadu ilaihi minha. Sehingga tidak ada hal yang paling membuat Rasulullah itu marah, membuat beliau benci, kecuali perbuatan itu. Menyembah berhala, berbuat syirik, walaupun pada masa itu belum ada lagi istilah syirik ya. Belum ada lagi istilah syirik pada masa itu. Karena Rasul belum menjadi nubuah. Benci Rasulullah terhadap itu. Wa hatta kana la yasbiru ala sima'il halfi billati wal uzza. Maka tidak ada hal yang membuat kesabaran beliau terkikis, berkurang kesabarannya, kecuali sumpah-sumpah yang diucapkan untuk berhala. Misalnya orang-orang mengucapkan demi ini, sebutnya nama berhala. Demi ini diucapkan nama berhala. Itu membuat kesabaran Rasulullah terkikis. Jadi terhadap, walaupun pada masa itu belum ada istilah syirik, tapi perilaku syirik itu sudah ada. Perilaku syirik itu sudah ada. Istilah syirik itu muncul setelah Islam datang kepada Rasulullah SAW. Kebencian itu sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati Nabi. Kemarahan itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah dalam hati Nabi. Begitu bentuk penjagaan Allah terhadap Rasulullah SAW. Seketik lagi. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Qala. Lamma banaitul Ka'bah. Lamma buniyatil Ka'batu. Rasulullah berkata, pada saat Ka'bah itu dibangun. Ini diceritakan oleh Jabir ya. Pada saat Ka'bah itu dibangun, dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas. Rasulullah pergi berbarengan dengan Abbas, kemudian beliau membawa batu. Rasulullah ikut gotong royong dengan Abbas. Apa beliau? Sama-sama memikul batu, gitu ya. Sama-sama memikul batu. Faqala Abbasun li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas berkata kepada Rasulullah, apa kata Abbas? Ij'al idharaka 'ala rukbati. Kata Abbas kepada Rasul, itu kain idhar itu kain yang menjulur gitu ya. Itu angke sampai ke pao kece. Sampai ke lutut kece Abbas. 'Ala rukbati. Ya. Yaqika minal hijarati. Supaya beko jangan tertungkui. Beko tapijak kain itu tertungkui tinggian stek kece Abbas kepada anak saudaranya. Kan Rasul itu anak di bode Abbas. Ya. Angke kain itu, angke yang menjuntai-juntai itu kata Abbas sampai ke lutut. Apa yang terjadi setelah itu? Ini kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Fakharra ilal ard. Tertungkui malah Nabi setelah mangke izarnya. Setelah dia angke malah jatuh beliau. Fakharra, tersungkur beliau. Fatamaha ainahu ila sama. Kemudian beliau mendongakkan kepalanya, pandangannya ke atas langit. Tsumma afaqa, dan menggerutu namanya dia. Faqala izari. Oh, dia gara-gara izar kok tadi gua tamang-manga disensiano gitu. Fasyadda alaihi izarah. Kemudian diikat izar di bagian bawah Rasulullah. Apa maknanya? Pada saat Abbas menyuruh Rasulullah untuk mengangkat izar, itu nampak aurat Nabi. Nampak lututnya. Nampak paunya yang bagian bawah. Dan ternyata terbukanya aurat Nabi pada masa itu langsung diberikan sanksi oleh Allah, tersungkur Nabi. Sejak saat itu kata Rasulullah, tidak pernah lagi Rasulullah menampakkan auratnya kepada orang lain. Fi riwayatin fama ru'yat lahu auratan ba'da dzalik. Setelah itu tidak pernah lagi dilihat, tidak pernah nampak dalam lutut Nabi. Yang dibuka dengan sengaja maksudnya ya. Yang dibuka dengan sengaja. Yang awal barangkali aurat nampak.
Ada dapat hukuman? Nanti hukuman. Begitu penjagaan Allah terhadap Rasul. Awak yang selalu terbuka aurat kok tidak pernah ditegur, tidak pernah tatungkui. Itu ya, enteng-enteng saja, biasa-biasa saja. Oh, jangan salah. Bisa-bisa itu untuk istidrat bagi kita. Berbuat maksiat tidak dapat hukuman. Kali alonnya. Kan tidak dapat hukuman, tidak bahagia awak tu mah. Berlaku syirik, kan tidak bahagia awak. Tidak ditembak patui bagi awak tu mah. Jangan salah. Itu namanya istidraj. Kita berbuat maksiat, rezeki tetap lancar. Kita berbuat dosa, kita selalu bebas dari masalah. Tidak pernah dapat masalah. Itu bukan nikmat, tapi istidraj. Istidraj itu bahasa awaknya mampat tinggi sampai jatuh. Manjat lah tarik, manjat yang pediali dah Allah. Manjat dari semakin tinggi panjat semakin sakit jatuh. Nah seperti itu. Maka Rasulullah sekali saja terbuka auratnya, dan itu sebelum kerasulan. Sebelum kerasulan itu tatungkut beliau. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamazzu fi qaumihi bi khalali 'udbati. Dan Rasulullah di tengah-tengah kaumnya itu sangat dihormati, sangat dihargai karena ucapannya yang manis. Tapi bukan manis di bibir, pahit di hati ya. Rasulullah itu manisnya dari dalam. Ucapannya itu lembut, itu dari dalam. Bukan seperti ular berkepala dua. Di muka awak lu angguknya sampai ke lutut, di belakang awak cibirnya bajadi. Bukan seperti itu Rasulullah. Ada orang seperti itu di situ tuh. Yang di muka awak angguknya sampai ke lutut, di belakang awak cibir bajadi, itu ada situ. Nah, sebagian lagi, sebagian dah mana jawab. Wa akhlaqin fadilatin, dan akhlak yang utama, wa syama'ila karimatin, dan kelengkapan kedermawanan, kemuliaan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Wa kana afdulu qaumihi muru'ah, wibawa yang paling utama itu di antara kaumnya adalah Rasulullah SAW. Manusia paling berwibawa. Padahal usianya pada waktu itu hanya belum sampai 40 tahun. Tapi beliau sangat berwibawa. Kalau di awak ukuran wibawa itu harta. Kalau kita hari ini mengukur wibawa itu dengan harta. Betul tak? Kalau orang bangsa, badona luri ngeceknya, badona jujurnya, nah itu wibawa. Karena wibawa itu kita ukur dengan harta benda. Bawa mobil gitu ya. Bawa Pajero gitu. Paham enggak maksudnya? Nah, itu bawa sebatas itu. Wa ahsanuhum khuluqan. Akhlak yang paling bagus di tengah kaum itu adalah akhlak Rasulullah. Nah, tadi digelari Al-Amin oleh kaumnya. Wa a'azzuhum jiwaran. Manusia yang paling pandai memuliakan tamu, membesarkan tamu, itu adalah Rasulullah. Ikut daya tarik yang Allah tanamkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Wa'adhamuhum hilman, santunnya yang lebih besar, sopan santunnya lebih besar. Wasdaquhum hadithan, berita yang paling otentik itu adalah berita Rasulullah. Bahkan sebelum nubuwah, ya, sebelum diangkat menjadi Rasul pun, beliau memang tidak pernah berdusta. Kemudian wa'afuhum nafsan, dan jiwa yang paling terpelihara adalah jiwa Rasulullah SAW. Kemudian wa'abarruhum amalan, tindak tanduk aktivitas perbuatan yang terbaik di tengah-tengah Quraisy itu adalah tindak tanduk dan aktivitasnya Rasulullah SAW. Wa awfahum ahda, kalau berjanji dengan Rasulullah tidak perlu khawatir, karena beliau adalah sosok yang paling menepati janji. Kalau dia berjanji mungkin ya, mengecek baru tu dipercayanya pas munafik.
Kan itu ciri munafik ya. Wa amanuhum amanatan, dan yang paling amanah di antara kaumnya. Hatta sammahu qaumuhu al-amin, sehingga kaumnya memberikan julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, bisa dipercaya. Lima jumi'a fihi min al-ahwali salihah wal khasalatil mardiyah. Kenapa beliau digelari al-amin oleh kaumnya? Karena berhimpun di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahwalis salihah, segala bentuk perbuatan yang baik-baik. Wal khasalatil mardiyah, dan perbuatan, perkataan, cara hidup yang disukai oleh orang banyak. Kalau di awak kan nggak perlu disukai orang banyak, yang perlu itu disukai atasan. Seperti itu ya. Kalau banyak pati lah, dan nyoba kalau ketina. Tapi kalau atasan, kalau atasan nggak suka dengan awak, pasti cepat naik jabatan. Kurang-kurang seketik persyaratan itu dimaafkan kalau atasan suka. Tapi Rasulullah tidak. Khasalah itu perbuatan, perangainya, perkataannya, apapun yang muncul dari diri beliau itu, yang keluar dari diri beliau itu, membuat seluruh orang suka. Kalau di kita enggak, hanya sebagian orang yang suka. Singgonya dulu ungkapan, apa ungkapannya? Sebanyak-banyak orang sayang. Itu tanda perbuatan gitu alulai diridai orang. Hanya segolongan kecil yang suka. Beda nanti kalau yang dibenci itu adalah kebaikan yang ada di kita. Wa kana kama qalat ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Ini sama senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh ummul mu'minin ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana cerminan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahmilul qul. Rasulullah itu adalah tipe orang yang membawa bebannya sendiri. Saya jalan bersama, ini yang paling gadang, ada yang paling ketek. Enggak serta bon bah, masalah itu Rasulullah. Bon bah masalah itu. Bau sulam. Nah, ada perintah-perintah. Wa yaksibul ma'dum. Dan Rasulullah tipe orang yang tidak tahan melihat orang tidak punya. Beliau yang akan mengusahakan. Ada di sekitaran beliau, di lingkungan beliau orang yang tidak ada, fakir, miskin, beliau tidak akan tahan. Beliau yang akan pontang-panting mencarikan kebutuhan orang itu. Begitu dia. Wa yuqarrib dhaif, dan beliau orang yang sangat memuliakan tamu. Wa yu'ayyinu ala nawaibil haqq, dan beliau sanggup pasang badan menolong kebenaran. Itulah gambaran pribadi Rasulullah, daya tarik yang Allah tanamkan ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Nah, ini hendaknya yang kita jadikan sebagai cerminan. Percuma kita mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah. Bagaimana kepribadian beliau, bagaimana beliau memutuskan sebuah persoalan, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana kejujuran beliau, perkataan beliau, tindak tanduk beliau, akhlak beliau, kebaikan beliau, cara hidup beliau di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau itu tidak kita contoh, maka percuma kita mengkaji sirah. Apalagi kajiannya kajian tiap tahun gitu ya. Kajian musiman, kajian maulid. Kajian maulid itu ada pedawala. Yang masalahnya bukan maulidnya. Masalahnya pada bentuk penyelenggaraannya. Dan kemudian animo masyarakatnya. Hadir mau datang, tapi pulang tidak bawa apa-apa, itu yang jadi masalah. Kok iyalah khatam dawak kaji maulid itu setiap tahun. Ana dapat dawak dari akhlak Rasul. Baca Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dalam surah Al-Qalam menjelaskan bahwasanya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang agung. Kok iyo lewat mengkaji akhlak yang agung itu lain masuk dewa.
Nah, karena mustahil apabila seseorang sudah diberikan sebuah kebenaran berupa informasi tentang Rasulullah SAW, tentang kebenaran kabar beliau, tentang kepribadian beliau, lalu mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kama yahmilu asfara, kata Allah. Sama artinya seperti al-khinzir, al-kalb yang diberikan kalung emas. Kalau dalam Al-Quran bahasanya himar ya. Mathalul ladzina humilut Taurat kama ta'lil himari yahmilu asfara. Apa perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kitab, diberikan ilmu, diberikan kebenaran tentang agama mereka, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dari hal itu, maka sama seperti keledai yang diberikan kitab. Keledai kalau jadi kitab mengambil manfaatnya enggak dari kitab? Tidak. Sama dengan manusia yang tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia terima. Ada pertanyaan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.